Selamat pagi anak-anakku kelas 3, khususnya yang beragama Katolik. Salam jumpa lagi pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, Ibu meminta kita semua untuk menyiapkan diri dan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur berlimpah kami haturkan kepadamu atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami semua, sehingga kami boleh bersua pada pagi hari ini, walaupun hanya lewat media virtual ini. Hari ini kami akan belajar tentang Yohanes Pembaptis. Ajarilah kami agar kami mampu meneladani sikap hidup Yohanes Pembaptis untuk mewartakan kabar gembira kedatangan Tuhan Yesus, baik di rumah, di sekolah, dan di mana saja kami berada, dengan menunjukkan sikap dan perbuatan yang baik, dan juga kami mampu untuk berani menegur orang-orang yang berbuat salah agar senantiasa bertobat. Berkatilah kami dan seluruh anggota keluarga kami, dan juga segala aktivitas yang akan kami jalani sepanjang hari ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita yang baru, yaitu materi ke-6 tentang Yohanes Pembaptis. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, menjelaskan arti bertobat. Yang kedua, menjelaskan peristiwa Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan di daerah Sungai Yordan. Yang ketiga, menjelaskan bahwa kita diutus untuk menegur orang-orang berdosa agar bertobat. Nah, anak-anak, marilah kita mengamati gambar berikut ini. Ini adalah gambar seorang anak yang memohon ampun pada Tuhan Yesus. Bagaimanakah pendapatmu tentang gambar anak yang memohon ampun pada Yesus? Dan bagaimanakah perasaanmu bila melihat orang melakukan kesalahan? Nah, anak-anak sekalian, seperti yang terlihat pada gambar tadi, tentu pendapatmu bahwa anak yang memohon ampun pada Tuhan Yesus karena dia melakukan kesalahan atau dosa. Nah, dosa itu adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah. Orang berdosa akan menderita batin karena berada dalam kuasa iblis. Orang berdosa dapat dibebaskan dari iblis jika ia bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Karena itu, segeralah bertobat jika kamu telah melakukan kesalahan dan dosa. Dan jalan yang benar hanya ada pada Tuhan Yesus. Karena dalam Tuhan Yesus dan bersama Yesus, tentu kita akan mendapatkan keselamatan. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan dengan mendalami kitab suci yang mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis. Namun sebelumnya, Ibu meminta anak-anak untuk mengambil kitab suci. Hari ini kita membuka kitab suci Perjanjian Baru. Anak-anak dapat membukanya dalam Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai dengan 18. Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai dengan 18. Ibu akan membaca teks kitab suci ini. Anak-anak mendengarkan, menyimak ayat demi ayat. Lalu pergilah Yohanes ke seluruh daerah Sungai Yordan dan menyampaikan berita dari Allah. Katanya, bertobatlah dari dosa-dosamu dan kamu harus dibaptis supaya Allah mengampuni kamu. Ini sesuai dengan yang tertulis dalam buku Nabi Yesaya. Ada orang yang berseru-seru di padang gurun,
Siapkanlah jalan untuk Tuhan, ratakanlah jalan bagi Dia. Setiap lembah hendaklah ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Jalan yang berliku-liku hendaklah diluruskan, dan jalan yang kelok-kelok diratakan. Orang-orang di seluruh dunia akan melihat Allah menyelamatkan manusia. Banyak orang hai kamu orang jahat, siapakah yang mengatakan bahwa kamu dapat luput dari hukuman Allah yang akan datang? Tunjukkanlah dengan perbuatanmu bahwa kamu sudah bertobat dari dosa-dosamu. Jangan berkata bahwa Abraham adalah nenek moyangmu. Ingatlah, dari batu-batu ini pun Allah sanggup membuat keturunan untuk Abraham. Kapak sudah siap untuk menebang pohon sampai ke akar-akarnya. Pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam. Jadi apa yang harus kami perbuat? Tanya orang-orang itu kepada Yohanes menjawab, orang yang mempunyai 2 helai baju harus memberikan sehelai kepada yang tidak punya, dan orang yang mempunyai makanan harus membagikannya. Penagih-penagih pajak juga datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Mereka bertanya, Bapak Guru, apa yang harus kami buat? Yohanes menjawab, janganlah menagih lebih banyak dari apa yang sudah patutlah nama itu hidup di batinku. Jangan memeras siapapun dan jangan merampas milik orang lain dengan tuduhan-tuduhan palsu. Puaslah dengan gaji. Pada waktu itu orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah Yohanes ini raja penyelamat yang mereka nantikan? Karena itu Yohanes pun menjawab kepada mereka, saya membaptiskanmu dengan air, tetapi nanti akan datang orang yang lebih besar daripada saya. Membuka tali sepatunya pun saya tidak layak. Dia akan membaptiskanmu dengan roh dan api. Di tangannya ada nyiru untuk menangki semua gandumnya sampai bersih. Gandum tetapi semua sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak bisa padam. Demikianlah Yohanes menasihati orang-orang dengan berbagai cara. Pada waktu itu ia pun mewartakan kabar baik. Nah, anak-anak sekalian, teks ini mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi. Dia pun seorang martir dan juga seorang sampir, orang kudus. Dia lahir sekitar abad ke-1 sebelum. Ayahnya bernama Zakaria, seorang imam, dan ibunya bernama Elisabet, sepupu Bunda Maria. Hidup di batinku dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Sebagai utusan Allah, dia membaptis orang-orang saat agar orang-orang memperbaiki tingkah laku hidup mereka sebelum kedatangan Untuk itu, ia diberi gelar pembaptis. Nah, sebelum tampil di depan umum, Yohanes terlebih dahulu berkata dan berpuasa di padang gurun. Ia tampil dengan kesederhanaan pakaiannya dari bulu. Sedangkan makanannya Yohanes tampil sebagai seorang perintis. Dia disebut perintis karena tugasnya mempersiapkan kedatangan Tuhan. Dan dengan rendah hati, ia mengakui bahwa ia hanyalah seorang utusan, bukan Mesias yang dinanti-nantikan. Yohanes membandingkannya dalam Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai dengan 12. Anak-anakku sekalian, sebagai rangkuman untuk kalian ingat
ada beberapa poin penting yang harus dicatat. Yohanes adalah anak Zakarias dan Elisabet. Ia tampil di padang gurun untuk menyerukan pertobatan dan mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Ia mengajak bukan hanya orang-orang Israel saja yang bertobat, tapi menyerukan agar kita segera bertobat dari kesalahan dan dosa kita, agar kita memperoleh kebahagiaan dan keselamatan. Bertobat berarti meninggalkan perbuatan yang buruk atau jahat dan mulai berbuat baik. Dan pertobatan sejati atau pertobatan yang sesungguhnya apabila kita mau menyadari kesalahan atau dosa kita. Yang berikut, kita meminta maaf. Yang ketiga, tidak mengulangi lagi kesalahan atau dosa itu. Ini sangat penting. Mengapa pertobatan itu penting? Karena pertobatan membantu kita untuk memulihkan atau memperbaiki hubungan dengan sesama dan Allah yang rusak oleh dosa. Kedua, melakukan pertobatan dapat belajar untuk mengatakan kabar gembira baik di rumah, di sekolah, dan di mana saja kita berada, dengan menunjukkan sikap dan perbuatan yang baik, serta kita mampu berani menegur orang-orang yang bersalah dan dosa agar bertobat. Singkatnya, hal-hal yang dapat kita teladani dari Yohanes Pembaptis adalah sebagai berikut. 1. Hidup sederhana. 2. Berani mewartakan kebenaran dan menyiapkan diri dan orang lain untuk kedatangan Tuhan dalam hidup ini dengan melakukan pertobatan. Nah, anak-anak sekalian, sebagai penutup dari pembelajaran kita hari ini, Ibu mengajak kita sekalian untuk hening sejenak dan kita melakukan refleksi dengan pertanyaan yang diberikan. Tapi pertanyaan ini tidak dijawab. Itu marilah kita hening. Apakah saya berani menegur teman yang melakukan kesalahan? Saya berani menegur teman-teman sebagai tugas yang harus saya kerjakan secara mandiri di rumah. Ada beberapa pertanyaan yang apa artinya bertobat? Buatlah video ketika Anda sedang berdoa atau mengucapkan doa tobat. Kemudian kirimkan videomu itu lewat WA Ibu. Nah, anak-anak sekalian,
Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasi kalian. Selanjutnya, Ibu meminta kalian untuk mencatat hal-hal penting dari apa yang telah Ibu berikan lewat video pembelajaran ini. Terima kasih sekali lagi. Ingat, jaga kesehatanmu. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Salve, Tuhan memberkati kita.